Gambar ini meyakinkan kita bahwa Gregory dan Glamrock Freddy berhasil lolos dari reruntuhan. Tapi faktanya nggak berkata demikian guys. Apalagi dalam trailer Ruin, kita bisa melihat Glamrock Freddy berada di bawah puing-puing reruntuhan. Nah, abang bakal menjelaskan mengapa scene atau gambar ini adalah scene palsu atau tipuan yang berusaha ditunjukkan Steelwool kepada kita, para pemain. Halo guys, Arlias di sini. Kamu masih ingat gak sama scene atau gambar ini? Yap, ini adalah scene yang ditampilkan ketika kita berhasil menyelesaikan ending Afton. Nah, gambar di sini memperlihatkan Glamrock Freddy dan Gregory sedang duduk di atas bukit dan memandang sunset. Padahal, scene sebelumnya mereka itu berlarian keluar dari reruntuhan. Nah, hal ini yang menjadi aneh guys. Seakan-akan Steelwool ingin membuat kita percaya bahwa Glamrock Freddy dan Gregory berhasil lolos. Tapi sekarang, setelah trailer dari FNAF Ruin muncul, telah terkonfirmasi bahwa Gregory dan Glamrock Freddy terjebak di dalam reruntuhan. Artinya, mereka tidak berhasil keluar. Hal ini aneh guys, karena sangat jauh berbeda dari yang ditampilkan pada ending Afton ini. Kita dapat melihat Gregory dan Glamrock Freddy duduk di atas bukit. Bagaimana bisa? Sementara kita melihat di trailer Ruin, Freddy berada di bawah puing-puing reruntuhan. Oke, pertama-tama, mengapa scene ini menjadi sangat penting guys? Menurut abang, karena ini merupakan imajinasi dari entah Glamrock Freddy atau imajinasi dari Gregory. Mereka sebenarnya terjebak, tapi mereka berimajinasi jika mereka keluar dan menikmati pemandangan ketika berada di luar. Seperti mimpi dan harapan dari mereka. Nah, ada yang aneh juga guys. Di saat semua ending lain itu digambarkan dalam bentuk comic style. Kalian boleh cek ulang guys, apakah abang bener atau enggak. Tapi abang yakin jika semua ending selain Afton ending itu diperlihatkan dalam bentuk comic style. Sementara ending yang satu ini dibuat lebih realistis, seperti dreamy like scene. Bukankah hal ini aneh guys? Scene ini sangat melambangkan imajinasi atau mimpi ya, ketimbang realita. Kamu mungkin bertanya, emang apa sih pentingnya gambar tersebut bang? Nah, kebenaran dari gambar tersebut akan berdampak pada alur cerita dari FNAF DLC Ruin. Jika gambar tersebut benar, maka Gregory dan Glamrock Freddy berhasil keluar dari reruntuhan pada Afton ending. Sehingga Glamrock Freddy yang terlihat dalam trailer adalah Glamrock Freddy palsu. Tapi tentu saja hal ini tidak benar, karena Glamrock Freddy yang ada di dalam trailer Ruin adalah Glamrock Freddy sungguhan atau asli. Dia terjebak dan terjatuh puing-puing bangunan ketika berlari dan berusaha meloloskan diri bersama Gregory. Oke, kita kembali lagi ke alasan mengapa gambar ini adalah palsu atau fake dan tidak mungkin terjadi, atau mungkin saja terjadi jika itu adalah imajinasi dari Gregory atau Glamrock Freddy. Alasan yang pertama, Glamrock Freddy dan Gregory itu guys turun ke restoran FNAF 6 atau tempat di mana Burntrap berada itu menggunakan lift kalau kalian perhatikan ya. Dan liftnya hanya dapat digunakan satu kali menurut Glamrock Freddy. Lift ini sangat berbahaya karena hanya dapat membawa mereka turun. Dan ketika mereka turun pakai lift, kita nggak bisa lagi naik ke atas. Nah, lift itu kan digunakan untuk turun ke bawah guys. Jadi secara logika mereka itu jauh di bawah tanah. Jadi ketika mereka turun menggunakan lift tersebut, mereka sebenarnya sudah menaruh diri mereka dalam kondisi yang berbahaya. Sekarang pertanyaannya, ketika bangunannya runtuh, bagaimana cara mereka untuk kembali ke atas? Yap, benar, harusnya mereka menggunakan lift yang tadi itu. Tapi kan abang udah jelasin nih, liftnya itu rusak guys dan gak dapat dipakai kembali ke atas. Jadi mungkin jalan satu-satunya adalah menggunakan tangga emergency. Dan abang yakin saat mereka sedang berlari, mereka juga berusaha mencari tangga emergency tersebut.
Cuman sebelum menemukan tangga tersebut, Glamrock Freddy udah keduluan terkena puing-puing bangunan. Nah, itulah yang membuat kita dapat melihat Glamrock Freddy terkena reruntuhan pada trailer di FNAF Ruin. Sementara di sisi lain kondisi Gregory juga pasti terjebak. Wong Freddy aja kejebak, apalagi Gregory. Dan juga kondisi Pizzaplex dipenuhi dengan animatronic yang sudah terinfeksi virus glitch trap. Jadi jujur aja guys, abang sama sekali nggak percaya gambar atau scene yang satu ini. Sangat amat tidak masuk akal dan memungkinkan bagi mereka untuk dapat bebas dari reruntuhan itu. Apalagi kondisi mereka sedang berada di bawah tanah. Ini yang membuat hal itu sulit. Nah, Five Nights at Freddy's memang punya kebiasaan guys untuk membingungkan kita, para fansnya yang sedang berusaha mencari teori. Ini dimaksudkan agar kita, para fans, lebih jeli dalam melihat clue dan membuat teori yang ada. Abang punya beberapa contoh guys ketika FNAF membuat dilema yang membingungkan para fan. Tapi sebelum lanjut nih guys ke dalam contohnya, abang pengen ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan mendukung channel abang. Kalian membuat abang selalu semangat untuk membuat video dalam channel Arlies. Buat yang baru join, abang ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Semoga kalian bisa terhibur dengan konten-konten abang. Support terus abang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah ya. Oke, kita lanjut. Jadi contoh-contoh di mana FNAF atau Scott Cawthon membuat kita para fan bingung, itu antara lain yang pertama, kasus Yellow Guy pada Midnight Motorist, kalau kalian ingat guys, yang ada di FNAF 6. Yang ternyata Yellow Guy itu adalah William Afton. Awalnya ketika kita melihat karakter berwarna kuning, semua orang langsung menyangka bahwa warna kuning itu adalah Henry. Padahal ini adalah jebakan dari Scott Cawthon untuk membuat kita bingung. Sehingga kita bisa salah dalam membuat teori. Dan ketika diteliti lebih dalam, ternyata Yellow Guy ini bukanlah Henry, melainkan William Afton yang sedang pulang ketika selesai membunuh anak dari Henry. Cukup membingungkan kan guys? Selama ini kita melihat William Afton dalam warna ungu. Sekarang ia diperlihatkan dalam warna yellow atau kuning atau orange. Nah, ini salah satu contohnya. Terus contoh yang kedua yang membingungkan adalah Michael Afton, anak dari William Afton, berubah menjadi ungu. Selama ini kita diperlihatkan yang berwarna ungu itu adalah William Afton. Tapi pada sister location, lagi-lagi Scott Cawthon menjebak kita dengan membuat anak William Afton yang bernama Michael Afton berubah menjadi ungu juga. Secara literal, benar-benar badan dari Michael ini berwarna ungu karena decay atau membusuk akibat terkena scoop di sister location. Ini juga menjebak para fan dan membuat beberapa fan berpikir bahwa yang masuk ke dalam Spring Bonnie pada FNAF 3 adalah Michael. Padahal jelas-jelas yang masuk ke dalam Spring Bonnie pada minigame di FNAF 3 dan mengalami malfungsi atau Spring Lock failure adalah William Afton. Oke, contoh yang ketiga yang membuat bingung para fan adalah Golden Freddy dan Fredbear. Selama ini kita hanya tahu tentang Golden Freddy dari FNAF 1 dan FNAF 2. Tapi ketika di FNAF 4 ada animatronic yang mirip Golden Freddy, cuman beda nama. Dia adalah Fredbear. Dan pada Ultimate Custom Night, untuk mendapatkan animatronic Fredbear, kita harus memasang Golden Freddy pada level 1 dan mengumpulkan Fast Coin untuk ditukarkan menjadi Death Coin. Jadi sekali lagi, Scott membuat kita bingung membedakan Golden Freddy dan Fredbear. Bahkan sebenarnya masih ada sangat banyak guys contoh yang bisa abang sebutkan lagi dan share ke kalian, seperti Ennard dan Molten Freddy yang membuat kita bingung, Scrap Trap dan Spring Trap, kemudian Cassidy atau Crying Child yang masuk ke dalam Golden Freddy. Nah, jadi apa poin yang abang mau sampaikan guys? Poinnya adalah hal semacam ini sudah sangat biasa guys. Kita sudah sangat biasa dijebak atau dibuat lebih sulit untuk mengetahui fakta dan teori dari game ini. Dan inilah yang membuat game ini menjadi seru. Sebab kita harus semakin jeli dalam melihat clue yang ada.
Dan dari 3 contoh yang abang jelasin tadi, Scott Cawthon dan Stilwell punya kebiasaan menaruh obstacle untuk membuat kita menjadi dilema dalam membangun teori. Dan menurut abang, gambar atau scene satu ini merupakan salah satu obstacle atau tipuan tersebut. Abang sangat yakin jika Gregory dan Glamrock Freddy tidak berhasil keluar dari sana. Itulah mengapa Gregory sampai harus memanggil Casey yang nanti akan menjadi pemeran utama dan menolong Gregory keluar dari ruin. Itulah mengapa Gregory juga harus memberikan pesan "help me" pada Casey karena dia dan Glamrock Freddy berada dalam bahaya. Namun apakah benar-benar Gregory itu sedang ada dalam bahaya? Bagi abang, Gregory juga tidak dapat sepenuhnya kita percaya guys, semenjak kemunculan fakta bahwa dia merupakan pasien 46 dan juga player bernama GGY yang namanya itu terpampang di semua game yang kita temui pada Fastcade di dalam Mega Pizzaplex. Ini artinya Gregory adalah anak jenius yang punya kemampuan besar terutama pada bidang teknologi, dan mungkin saja dia punya motif tersembunyi terhadap Casey. Kita tunggu saja gimana kelanjutannya nanti pada FNAF DLC Ruin. Oke, kita balik lagi nih ke ending Afton. Jadi karena gambar ini merupakan tipuan, apakah ending Afton juga palsu dan tidak benar? Nah, menurut abang guys, ending Afton itu tetap canon dan tetap benar. Satu-satunya yang mengalihkan perhatian hanyalah gambar atau scene di bukit ini. Karena ini bisa jadi merupakan imajinasi entah dari Glamrock Freddy atau Gregory yang membayangkan keadaan di mana mereka berhasil lolos dari reruntuhan tersebut. Tetapi keberadaan Blob dan Burn Trap itu semuanya benar. Bahkan alasan mengapa Mega Pizzaplex sekarang keadaannya bisa hancur parah dan para animatroniknya bisa menjadi sangat seram itu akibat Blob yang mengamuk dan merusak semua fasilitas yang telah dibangun dalam Mega Pizzaplex. Apalagi Blob mengamuk pada area bawah tanah yang membuat area bagian atas pasti terkena dampak yang sama buruknya dengan area bawah tanah. Dari semua ending, menurut abang ending Afton lah yang paling masuk akal dan paling menjelaskan kondisi dari FNAF Ruin. Tapi ternyata banyak sekali dari fan FNAF yang komen di channel abang yang berkata bahwa Gregory dan Freddy itu berhasil lolos. Jadi menurut mereka nggak mungkin ending Afton itu canon. Nah, kalau kita mau menilai satu persatu dari semua ending di Security Breach, kita tentunya susah mencari ending yang cocok. Karena pada ending lain, tidak diperlihatkan Mega Pizzaplex itu hancur guys. Satu-satunya kekurangan dari ending Afton hanyalah tidak menceritakan keberadaan Fanny pada saat Burn Trap muncul. Ending Afton menceritakan kondisi Mega Pizzaplex yang hancur. Karena guys, pada FNAF Ruin kita dapat melihat topeng Fanny ada di tangan Casey. Ini tidak diperlihatkan pada ending Afton. Jadi ada sesuatu yang terjadi pada Fanny atau Vanessa. Kalau kita mau ikut ending yang pas, memang ada satu ending guys, di mana topeng Fanny itu lepas di lantai. Namun itu bukan Afton ending, melainkan ending ketika kita berhasil menyelesaikan Princess Quest. Maka terlihat di sana jika topeng Fanny akan ditinggalkan di lantai. Tapi kekurangan dari ending Princess Quest ini sekali lagi tidak menjelaskan mengapa Mega Pizzaplex itu hancur seperti yang ada di trailer. Jadi sebenarnya Ruin ini mengambil ending yang mana sebenarnya masih cukup membingungkan. Tapi kali ini abang akan stay pada ending Afton. Mengapa? Karena ending ini satu-satunya ending yang menjelaskan kondisi Mega Pizzaplex dan juga bakal membawa musuh baru ke dalam FNAF Ruin, yaitu Blob yang sekarang bergabung dengan Burn Trap ataupun Glitch Trap. Dan dapat kita lihat bahwa Glitch Trap menyebarkan virusnya di sepanjang Mega Pizzaplex. Kita berharap semoga gameplay dari FNAF Ruin akan menjadi semakin menarik, semakin menegangkan, dan semakin banyak misteri yang harus dipecahkan. Karena bukan namanya Five Nights at Freddy's kalau nggak ada misterinya.
Oke guys, untuk pembahasan kali ini memang sedikit lebih singkat dari pembahasan Abang biasanya. Tapi Abang sangat senang karena kita bisa kembali membahas teori yang cukup berat. Dan Abang yakin masih banyak yang harus dipecahkan dalam misteri FNAF ini. So kalian komen aja jika punya pertanyaan yang kalian ingin sampaikan, biar Abang bisa buatin konten untuk menjawab pertanyaan itu. Oh ya, Abang juga pengen kalian taruh pendapat kalian di bawah. Apakah teori Abang ini udah benar atau masih ada yang keliru? So itu dia guys, untuk hari ini Abang pikir cukup sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Buat yang baru mampir di channel Abang, selamat datang. Kalian boleh support Abang dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video Abang berikutnya. Thank you and have fun.